Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Askia Zahro dengan NIM 530102201101 dari kelas Filsafat Sejarah F. Baik, di sini kita akan membahas mengenai seorang pemikir dari negara Pakistan, yaitu bernama Fazlur Rahman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Fazlur Rahman dan pemikirannya. Oke, yang pertama ada biografi dari Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini lahir pada tanggal 21 September tahun 1919 di Hazara, Pakistan, sebelum terpecahnya India. Nah, di wilayah tersebut sudah tidak diragukan lagi karena telah banyak melahirkan seorang pemikir Islam yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam, seperti contohnya Sayyid Ahmad Khan, Syekh Muhammad Ad-Dihlawi, Syed Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Nah, Fazlur Rahman ini, beliau dibesarkan di lingkungan yang mayoritasnya itu menganut madhab Hanafi. Dan maka dari itu, sejak kecil, beliau ini terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti sholat dan puasa secara teratur, bahkan tidak pernah meninggalkannya. Nah, ayah Fazlur Rahman ini bernama Maulana Shihab ad-Din yang merupakan seorang ulama modern, dan ibunya bernama Nyai Bilqis Rahman yang merupakan seorang ulama tradisional. Dan beliau ini telah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 10 tahun. Dan Fazlur Rahman itu wafat pada tanggal 26 Juli 1919 di Chicago, Illinois, Amerika. Oke, selanjutnya ada pendidikan dari Fazlur Rahman. Pendidikannya dimulai pada tahun 1940, di mana Fazlur Rahman ini masuk ke Punjab University untuk menyelesaikan strata 1 dan strata 2 di bidang bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1946, Fazlur Rahman ini melanjutkan S3-nya di Oxford University dan mengangkat disertasi tentang Ibnu Sina di bawah bimbingan Profesor S. Vandenberg dan H.A.R. Gibb. Dan pada tahun 1949, Fazlur Rahman ini berhasil meraih gelar PhD, yaitu psikologi doktor atau doktor filsafat. Nah, selama di Inggris, selama beliau menempuh pendidikannya di Inggris, ia ini telah menguasai sebanyak 9 bahasa, yaitu bahasa Latin, Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, Persia, dan Urdu, yaitu sebagai bahasanya sendiri di Pakistan. Yang dimana itu semua itu dapat ditelaah dari karya-karya ilmiahnya yang fasih dengan menggunakan salah satu dari 9 bahasa tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke perjalanan karir dari Fazlur Rahman, di mana setelah beliau itu menyelesaikan pendidikannya di Oxford University, beliau itu tidak langsung pulang ke kampung halamannya, melainkan menjadi dosen bahasa Persia dan filsafat Islam pada tahun 1950 sampai dengan 1958 di Durham University. Kemudian beliau juga menjadi guru besar di Institut Studi Islam University di Kanada pada tahun 1958 sampai dengan 1961. Nah, setelah itu beliau atas keresahannya, beliau itu kembali lagi ke negaranya, Pakistan, dan menjabat sebagai Direktur Pusat Lembaga Riset Islam dan Dewan Penasihat Ideologi Islam. Namun tidak berlangsung lama, pada tahun 1968, Fazlur Rahman ini meninggalkan Pakistan karena beliau mendapat kritik besar-besaran di sana, dan dikarenakan pandangan-pandangannya sebagai seorang pembaharu yang dianggap terlalu liberal. Kemudian beliau kembali ke California dan menjadi guru besar tamu di University California pada tahun 1969, dan pada tahun 1986 beliau ini direkrut menjadi guru besar di Chicago University.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pemikiran-pemikiran dari Fazlur Rahman. Yang pertama itu ada Islam dan modernitas, di mana beliau juga menerbitkan buku yang berjudul Islam and Modernity karya Fazlur Rahman, di mana Fazlur Rahman itu merupakan tokoh yang pemikirannya dikategorikan sebagai neomodernisme, yaitu suatu pola pemikiran yang menggabungkan antara pemikiran modern dan tradisional. Modernisme menurut pola ini bukanlah sesuatu yang harus ditolak, dan bukan pula berarti alam pemikiran tradisionalisme harus dikesampingkan, yang dimana hal ini tentunya itu sejalan dengan pemikiran Islam dari Fazlur Rahman itu, yang senantiasa dalam mengembangkan pemikirannya melihat perkembangan pemikiran-pemikiran dari masa lalu. Oke, selanjutnya itu ada kontemporer modernisme. Fazlur Rahman juga menambahkan bahwa Al-Quran dan keagamaan Islam atau normativitas dan historisitas itu harus dilihat dari dua sisi secara utuh. Disebabkan jika tidak demikian, itu akan terjadi proses dominasi yang satu atas yang lain, sehingga menepikan aspek historis kemanusiaan atau sebaliknya, akan menepikan aspek yang dimana normativitas yang dihayati oleh para pemeluk agama. Dan Fazlur Rahman ini membagi dialektika pembaharuan di dunia Islam itu ke dalam 4 gerakan. Yang pertama ada revivalisme pramodernis, kemudian ada modernis klasik, yang ketiga ada neo-revivalisme, dan yang keempat ada neomodernisme. Oke, selanjutnya yaitu pada tahun 1950-an, corak intelektualisme Fazlur Rahman itu masih diwarnai oleh Islam historis, tetapi kajiannya sudah menunjukkan sikap yang kritis, analitis. Dan pada masa itu, Fazlur Rahman sebenarnya telah menelaah pemikiran religio-filosofis Islam pada periode modern. Dan pada tahun 1955, Fazlur Rahman itu menulis buku tentang perkembangan pemikiran filosofis modern dengan memberi perhatian khusus pada pemikiran Muhammad Iqbal, di mana kritisme Fazlur Rahman dalam kaitan ini tidak hanya tertuju pada kaum modernis, tokoh fundamentalis Pakistan atau disebut juga oleh Rahman itu sebagai neo-fundamentalis atau neo-revivalis Abu A'la al-Maududi ataupun kaum tradisionalis juga dikritik habis-habisan olehnya. Dan terakhir itu munculnya karya dari Fazlur Rahman yaitu Profesi Islam pada tahun 1958 itu dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian yang diberikan para sarjana modern terhadap bidang religio filosofis Islam yang sangat penting tentang doktrin kenabian. Oke, mungkin itu saja ya bisa saya sampaikan. Di sini ada beberapa referensi yang saya ambil untuk materi kali ini. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.